Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin memaparkan hasil diskusi kelompok kami terkait leksikografi, penerjemahan, dan pengajaran bahasa. Berikut ini adalah anggota dari kelompok 12. Yang pertama ada Ahmad Judan Abu Bakar dengan NIM B0522002, dan yang kedua ada saya sendiri, Kesha Tazkiyah Fatimah Anhar dengan NIM B0522037. Kemudian ada Lutfiatul Azizah dengan NIM B0522043. Di sini kami akan membahas tentang 3 dari cabang linguistik terapan. Yang pertama ada pengajaran bahasa, yang kedua ada leksikografi, dan yang ketiga ada penerjemahan. Saya di sini akan meringkas terkait pengajaran bahasa. Nah, kami membagi pengajaran bahasa itu menjadi 2 bagian. Yang pertama ada jenis, dan yang kedua ada tujuan keterampilan bahasa. Yang pertama ada jenis itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada bahasa ibu, dan yang kedua ada bahasa asing. Bahasa ibu juga disebut sebagai bahasa asli atau bahasa pertama, yang merupakan bahasa yang dikuasai manusia sejak lahir melalui interaksi dengan anggota masyarakat yang ada di sekitarnya seperti keluarga, pengasuh, dan masyarakat yang sama bahasanya. Yang kedua ada bahasa asing. Bahasa asing merupakan bahasa yang tidak biasa digunakan oleh masyarakat yang mendiami wilayah tertentu. Misalnya bahasa Indonesia menjadi bahasa asing di Arab. Begitu sebaliknya, bahasa Arab menjadi bahasa asing di negara Indonesia. Setelah kita mempelajari secara ringkas terkait jenis pengajaran bahasa, kita akan membahas secara ringkas lagi terkait tujuan keterampilan bahasa. Nah, keterampilan bahasa di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada keterampilan produktif, dan yang kedua ada keterampilan reseptif. Keterampilan produktif itu seperti berbicara, keterampilan berbicara, dan keterampilan menulis. Karena seseorang memproduksi bahasa, dan 2 keterampilan ini disebut juga sebagai keterampilan aktif. Dan yang kedua ada keterampilan reseptif. Nah, keterampilan reseptif ini dibagi menjadi 2. Ada keterampilan membaca dan ada keterampilan mendengar. Keterampilan reseptif ini bersifat penerimaan atau penyerapan. Mengapa keterampilan reseptif dan keterampilan produktif ini berbeda? Nah, disebut produktif karena keterampilan tersebut digunakan untuk memproduksi bahasa demi penyampaian makna. Sedangkan disebut reseptif karena keterampilan tersebut digunakan untuk menangkap dan mencerna makna guna pemahaman terhadap penyampaian dalam bentuk bahasa baik verbal maupun non-verbal. Selanjutnya akan dijelaskan terkait leksikografi oleh Lutfiatul Azizah. Oke, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu leksikografi. Apa sih itu leksikografi? Leksikografi yaitu suatu ilmu bahasa yang mempelajari tentang cara pembuatan kamus, cara penyusunan kamus. Langsung aja kita masuk ke proses pembuatan kamus. Yang pertama yaitu persiapan. Nah, sebelum kita membuat kamus, kita harus mempersiapkan dulu alat dan bahannya seperti pensil, kertas, dan juga kita harus mempersiapkan buku-buku referensi yang akan kita gunakan untuk membuat kamus. Kemudian setelah itu kita masuk ke pengumpulan data. Nah, setelah pengumpulan data, kita ke pengolahan data. Data-data yang dikumpulkan tadi itu diolah, diklasifikasikan sesuai dengan bagian-bagiannya, atau diklasifikasikan sesuai dengan abjadnya, alfabet. Dan juga di pengolahan ini juga nanti makna-maknanya itu sudah dituliskan, definisi-definisinya. Terus kemudian pengetikan kartu induk. Nah, kartu induk itu adalah kartu entry yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan kamus. Entry itu sendiri berupa kata atau frasa dalam kamus beserta penjelasan makna dan turunan maknanya dengan tambahan penjelasan berupa kelas kata, lafal, etimologi, contoh pemakaian, dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu pengetikan naskah. Setelah naskah diketik, terus dikoreksi di koreksi naskah. Setelah naskah sudah dikoreksi, kemudian cetak coba. Cetak coba itu mencoba mencetak satu kamus itu. Nah, kemudian setelah itu koreksi cetak coba. Koreksi cetak coba itu
kamus yang sudah dicetak itu tadi dikoreksi apakah masih ada kesalahan atau tidak. Jika tidak, maka kita ke tahap selanjutnya, yaitu sudah ke tahap produksi. Nah, terus kita masuk ke penyajian isi kamus. Yang pertama ada pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan kamus itu biasanya mencakup keterangan-keterangan tentang sumber data tujuan penyusunan, sasaran kamus, serta informasi singkat terkait bahasa asing tersebut. Kemudian yang kedua ada susunan kamus. Nah, biasanya kamus itu disusun secara alfabetis. Apa gunanya? Gunanya itu untuk mempermudah penggunaannya, biar mudah untuk mencarinya. Terus yang ketiga ada entry, yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, entry itu biasanya di dalam kamus itu bercetak tebal. Terus dia memiliki makna turunan-turunannya. Kemudian di dalam kamus juga ada informasi-informasi seperti informasi kronologi, itu cara pengucapan. Biasanya di dalam kamus disertakan cara pengucapan bahasa asing tersebut. Terus informasi sintaksis. Informasi sintaksis itu contohnya seperti membaca, bahasa Arabnya qoro'a. Nah, tidak hanya qoro'a, itu nanti di sampingnya ada yakro'u. Qoro'a yakro'u kiro'atan. Nah, itu informasi sintaksis. Terus informasi semantik itu nanti semua maknanya itu dimasukkan ke dalam kamus. Jadi tidak hanya satu maknanya, tapi semua makna yang berkaitan itu nanti dimasukkan ke dalam diartikannya tidak hanya satu tetapi banyak makna. Nah, terus selanjutnya ada informasi etimologis. Informasi etimologis itu berupa penjelasan tentang apakah kata-kata tersebut asli bahasa asing atau kata serapan. Seperti misal kedokteran. Nah, itu nanti terus di strap dokter, strap an. Nah, itu menunjukkan bahwa kedokteran itu merupakan kata serapan dan dia bukan kata asli. Seperti itu. Terima kasih. Bismillah, nama saya Ahmad Judan. Di sini saya akan membahas bagian ketiga dari yang dibahas oleh kelompok 12, yaitu tentang penerjemahan. Yang mana penerjemahan merupakan salah satu dari bagian linguistik terapan. Nah, ada beberapa hal yang disampaikan tentang penerjemahan, yaitu pertama definisi, yang kedua proses penerjemahan, kemudian unsur yang harus dipahami dalam penerjemahan, instrumen penerjemahan, faktor keterbacaan, dan jenis-jenis penerjemah. Kita akan mulai dari definisi. Definisi penerjemahan yaitu proses pemindahan makna dari bahasa sumber menjadi ekuivalen sedekat-dekatnya dengan bahasa yang lain, yaitu bahasa sasaran. Kemudian kita sebut bahasa sumber itu sebagai BSU dan bahasa sasaran sebagai BSA. Jadi tidak cuma tentang pemahaman terhadap teks, tapi juga pemahaman terhadap bahasa dan budaya yang ada di dalam teks itu sendiri. Makanya nanti kita kemudian akan membahas proses penerjemahan, yaitu ada 3. Yang pertama dalam menerjemahkan ada pemahaman terhadap bahasa sumber, yang mana itu terikat di dalam teks sumber. Jadi seorang penerjemah harus memahami bahasa sumber, baik dari segi gramatikal, morfologisnya maupun sintaksis yang melekat pada teks sumber. Kemudian setelah itu implikatur, yaitu penerjemah harus memahami maksud yang dihasilkan dari bahasa sumber, dari teks sumber, dari aspek semantik dan pragmatiknya. Jadi tidak cuma tahu teksnya tadi, tapi juga aspek semantik dan aspek makna dan konteks yang membersamai teks tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu pemadanan BSA. Pemadanan BSA ini merupakan pengalihan dari aspek tekstual maupun kontekstual dari teks sumber ke teks sasaran. Jadi dari 3 hal ini penerjemah harus memahami betul bagaimana suatu teks dari bahasa sumber maupun konteksnya serta berbagai aspek bahasa yang melekat padanya untuk kemudian dipindah alihkan maknanya pada teks yang sesuai pada bahasa sasaran. Jadi tidak cuma menerjemahkan teks, tapi juga menerjemahkan semua aspek yang melekat pada teks sasaran tersebut menjadi ekuivalen kepada teks sasaran atau bahasa sasaran. Kemudian yang ketiga yaitu unsur,
yang harus dipahami seorang penerjemah. Jadi unsur dalam penerjemahan ada dua, dibagi dua, ada linguis sama non linguis. Untuk linguis sendiri ada 4, yaitu hal-hal yang harus dipahami dari unsur penerjemahan, yaitu makna kamus yang pertama. Ini berkaitan dengan konsep kata dan kosakata. Kemudian makna morfologis, ini berkaitan dengan bentuk dan struktur pola kata. Makna sintaksis, yaitu posisi kata dalam kalimat, yang mana kalau dalam bahasa Arab kita sebut itu nahwu. Kalau di linguistik umum kita tahu ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kemudian ada makna retoris juga yang harus dipahami oleh penerjemah, yaitu berkaitan dengan metafora, idiom atau alegori. Dan kalau dalam bahasa Arab kita tahu ada ijaz, ada itnab, memanjangkan, dan ada tasbih, penyerupaan, dan sebagainya. Keempat-empatnya ini, makna kamus, makna morfologis, sintaksis, dan retoris, ini masuk ke dalam pemahaman terhadap BSU yang harus dikuasai oleh penerjemah. Jadi dia harus mengetahui semua aspek ini sehingga dapat menangkap maksud dari teks sumber. Kemudian yang non-linguis, unsur non-linguis yang harus dikuasai oleh penerjemah, yaitu latar belakang topik. Ini harus dikuasai oleh penerjemah. Jadi penerjemah harus mengetahui, mempunyai wawasan yang luas tentang suatu topik yang dibawakan di dalam sebuah teks. Kemudian yang kedua yaitu konteks. Jadi seorang penerjemah harus mengetahui wawasan tentang suatu kalimat, tentang suatu uraian berdasarkan konteksnya, baik situasinya waktu itu atau konteks makna-makna yang terkandung di dalam teks tersebut. Kemudian unsur yang ketiga itu dari non-linguis, yaitu konotasi. Jadi konotasi ini seorang penerjemah harus mempunyai tautan pikiran yang sama, yang dalam merasakan sebuah kata dari teks sumber. Seorang penerjemah harus bisa mengenali itu, sehingga ketika dia memadankan sebuah kata yang ekuivalen, dia tidak lepas dari apa yang dipikirkan oleh penulis dari bahasa sumbernya. Jadi dia harus menangkap konotasi itu, tautan pikiran itu dalam merasakan suatu kata. Kemudian yang selanjutnya yaitu instrumen penerjemahan. Maksudnya apa? Instrumen ini adalah hal-hal yang harus hal-hal yang menjadi bekal bagi penerjemah dalam menerjemahkan suatu teks. Maka penerjemah ini perlu untuk membaca buku-buku tata bahasa, mempunyai buku-buku tentang tata bahasa, baik dari bahasa sumber maupun bahasa sasaran, baik berkaitan dengan gramatika yang baku maupun non baku, sehingga ketika menemukan teks dari bahasa sumber, ia bisa mengekuivalenkan kepada bahasa sasaran dengan memakai buku tata bahasa itu. Kemudian ada buku sejarah, budaya maupun peradaban, yang mana ini berkaitan erat dengan konteks sebuah teks itu dibuat. Jadi seorang penerjemah harus mempunyai wawasan yang luas tentang sejarah, baik dari bahasa sumber ataupun bahasa sasaran, budaya maupun peradabannya juga. Jadi wawasan terkait itu sangat penting untuk bisa seseorang menerjemahkan makna dari suatu teks. Kemudian ada ensiklopedi, yang mana ini dibutuhkan oleh penerjemah agar agar pengetahuannya komprehensif tentang bahasa sumber maupun sasaran. Karena ada beberapa hal yang harus memang diketahui dari ensiklopedi tersebut. Kemudian ada kamus, baik kamus kosakata maupun kamus istilah, baik dari bahasa sumber maupun bahasa sasaran, sehingga bisa memilih diksi yang pas untuk mewakili suatu kata dari bahasa sumber. Kemudian yang terakhir yaitu akses internet, yang mana penerjemah ini butuh akses internet karena ya tadi erat kaitannya dengan budaya dan pragmatik yang membersamai suatu teks. Jadi ketika menemukan suatu teks, kita perlu untuk mencari tahu apa saja pengetahuan yang ikut harus kita sertakan di dalam teks tersebut, yang mana pada zaman ini kita sangat butuh informasi itu dari akses internet ketika kita tidak menemukannya dari ensiklopedi, kamus maupun buku-buku yang telah disebutkan di atas. Lalu yang terakhir yang sebelum terakhir yaitu faktor keterbacaan. Faktor keterbacaan ini merupakan suatu hal yang harus diperhatikan oleh penerjemah agar teksnya bisa dipahami dan dibaca dengan baik oleh penutur dari teks sasaran. Yang pertama yaitu konkret, yang kedua tegas, yang ketiga jelas, yang keempat populer. Konkret ini artinya yaitu tidak abstrak, apalagi terkait dengan data-data sejarah, maka harus konkret. Misal tentang tanggal-tanggal, tentang nama dan segala macamnya itu harus konkret, tidak boleh ngambang gitu. Kemudian yang kedua yaitu tegas. Tegas artinya
seorang penerjemah harus bisa menyampaikan makna secara tegas tanpa bertele-tele, sehingga penerjemah punya hak untuk membuang hal-hal yang bertele-tele dari teks sumber agar bisa dimengerti dengan baik oleh penutur teks sasaran. Yang kemudian jelas, yang ketiga jelas, suatu terjemahan bisa terbaca ketika punya kejelasan makna, yaitu dapat dipahami dengan mudah oleh penutur teks sasaran. Jelas ya. Oke, tidak samar gitu. Oke, yang keempat yaitu populer. Populer ini berarti penerjemah harus berani memakai bahasa yang populer dan lazim dari teks sasaran. Tidak serta-merta menggunakan seluruh kata yang akhirnya beberapa kata itu tidak populer, tidak lazim digunakan oleh teks sasaran, sehingga tidak dapat dipahami dengan mudah oleh penutur teks sasaran. Kemudian yang terakhir yaitu jenis penerjemah. Jenis penerjemah ini dibagi dua tergantung objeknya. Ketika objeknya lisan itu berbeda dengan tulisan. Oke, penerjemah yang objeknya lisan disebut dengan interpreter atau juru bahasa, yang mana dibagi lagi menjadi dua, yaitu penerjemah interpreter, baik yang konsekutif ataupun yang simultan. Konsekutif artinya seorang interpreter menerjemahkan secara lisan dengan jeda. Artinya apa? Ketika pembicara itu menyelesaikan suatu kalimat dan berhenti, kemudian baru interpreter menerjemahkan menerjemahkan pembicaraan tersebut. Itu konsekutif. Jadi ketika pembicara selesai dengan ungkapannya, baru interpreter itu menerjemahkannya. Jadi ada jedanya. Kemudian ada interpreter simultan, yaitu interpreter yang terus-menerus secara real time menerjemahkan bahasa dari sumber, dari pembicara. Jadi tidak ada jeda di situ. Jadi ketika pembicara ngomong, ya interpreter ini ngomong terus. Itu namanya interpreter simultan. Oke, kemudian setelah interpreter yang kedua ada penerjemah yang objeknya itu tulisan, yaitu translator. Translator ini dibagi berbagai macam di berbagai bidang, yang mana translator ini hanya menerjemahkan tulisan, misal menerjemahkan buku, teks maupun lain sebagainya. Jadi teman-teman, itu aja dari pembahasan tentang penerjemahan. Semuanya udah disampaikan dengan jelas. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan kemudian sebagai penutup, kami dari kelompok 12 ada yang pertama saya Ahmad Judan, yang kedua Keisha Taskiyah, dan Lutfiatul Azizah dari kelompok 12 yang tadi membahas tentang linguistik terapan, baik dari pembelajaran bahasa, leksikografi atau pembuatan kamus, maupun penerjemahan secara singkat gitu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 12 undur diri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.